Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video sebelumnya aku sudah pernah menjelaskan bagaimana cara agar teman-teman itu terdaftar di DTKS, dan di video kali ini aku akan update lagi informasinya, dimana DTKS ini banyak sekali dari teman-teman yang bertanya dan masih bingung bagaimana sih Kak cara mendaftar di DTKS, bagaimana caranya agar terdaftar di DTKS, karena sebagian besar dari bantuan pemerintah ini data-datanya diambil dari DTKS. Jadi aku jelaskan dulu mengenai DTKS. DTKS ini merupakan data terpadu kesejahteraan sosial, di mana ini merupakan website atau pusat dari daftar nama seluruh Indonesia yang nama-namanya itu layak menerima bantuan dari setiap daerahnya masing-masing. Nah, karena saat ini semakin tahun pemerintah itu ingin adanya transparansi dalam penerima bantuan, dan pemerintah mudah dalam mendata siapa-siapa saja yang masyarakatnya itu layak menerima bantuan dari pemerintah. Nah, jadi dibuatlah adanya DTKS ini atau data terpadu kesejahteraan sosial. Di sini kita bisa melihat nama-nama, atau bahkan teman-teman bisa mengecek sendiri apakah nama kalian itu terdaftar di DTKS atau tidak. Nah, jika terdaftar di DTKS, berarti teman-teman itu punya harapan besar untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, bagaimana jika nama saya sudah terdaftar di DTKS, tapi kok saya tidak pernah merasakan bantuan dari pemerintah? Nah, jadi teman-teman, bantuan itu kan bertahap sistemnya. Jadi tidak semuanya yang namanya terdaftar di DTKS harus saat itu juga menerima bantuan. Jadi karena bantuan dari pemerintah ini banyak jenisnya, nah nama-nama yang ada di DTKS itu terbagi. Jadi misalkan si A mendapatkan bantuan layak untuk mendapatkan PKH karena memiliki komponen ini dan syaratnya terpenuhi. Bisa jadi si B mendapatkan bantuan BPNT karena lebih layak dan syaratnya memenuhi di bantuan yang BPNT. Jadi begitu seterusnya. Jadi tidak semua yang ada daftar di DTKS ini menerima bantuan PKH, sehingga namanya yang ada di DTKS ini menerima bantuan yang berbeda-beda. Ada yang satu nama menerima bantuan BST dan BPNT, itu kembali lagi ke pemerintah yang menentukan. Sehingga banyak dari teman-teman yang bertanya bagaimana caranya agar nama kita terdaftar di DTKS. Karena saya ngecek menggunakan nick, nama saya tidak terdaftar di DTKS atau tertulis ID tidak ditemukan. Oke, jadi teman-teman, ini ada mekanisme dalam pendaftaran di DTKS ini. Jadi yang mekanisme yang pertama, teman-teman harus mendaftar ke kelurahan atau desa di daerah teman-teman dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Dengan syarat teman-teman itu masuk ke dalam kategori fakir miskin atau rentan miskin. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu penyusunan daftar, di mana operator desa atau kelurahan menyusun daftar sesuai aplikasi 6NG, usulan data keluarga penerima manfaat KPM, dan pendaftaran aktif masyarakat. Selanjutnya yang kedua yaitu penyusunan daftar. Ketika teman-teman sudah mendaftarkan diri ke kantor kelurahan di daerah teman-teman, maka selanjutnya yaitu ada musyawarah desa, di mana musyawarah desa ini dihadiri oleh perangkat desa, kemudian tokoh adat, tokoh agama, masyarakat biasa, dan sebagainya. Di mana musyawarah ini bertujuan untuk menentukan data akhir siapa saja yang layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selanjutnya nantinya akan dibuatkan SK penetapan dan akhirnya diserahkan ke Dinas Sosial atau kabupaten kota untuk dilakukan penginputan datanya di DTKS. Selanjutnya yang ketiga, jika sudah ada daftar nama-nama calon
yang layak menerima bantuan dari pemerintah, maka akan adanya verifikasi dan validasi data. Pengumpulan data ini dimana mengunjungi rumah-rumah yang namanya terdaftar untuk memverifikasi apakah benar-benar layak dalam menerima bantuan dari pemerintah. Yang akhirnya nantinya hasil inputan SIKS offline itu akan dikirimkan kepada supervisor kabupaten atau kota untuk dilakukan penginputan ke DTKS. Kemudian yang keempat yaitu penyalinan data, yaitu operator desa atau supervisor kabupaten atau kotanya mengimpor data ke dalam SIKS secara daring dan dilakukan pemeriksaan untuk perbaikan atau usulan atau penolakan. Jadi ketika datanya teman-teman itu dari desa diinput, itu masih ada tahap validasi dari pusat. Selanjutnya masuk ke tahap kelima, yaitu masuk ke tahap pengesahan data, di mana dinas sosial atau kabupaten akan melakukan koordinasi dengan dinas sosial provinsi dan mengirimkan pengesahan data hasil finalisasi DTKS ke Kemensos serta Pusat Data dan Informasi Pusdatin Kemensos. Selanjutnya tahap yang keenam yaitu pemeriksaan dan penetapan, di mana pihak dari DTKS melalui Kementerian Sosial akan membuat surat keputusan nama-nama yang layak untuk menerima bantuan dari pemerintah. Nah, teman-teman, selanjutnya jika teman-teman sudah mengusulkan diri ke kelurahan, maka teman-teman bisa cek aja namanya di dtks.kemensos.go.id dengan memasukkan nomor NIK-nya, kemudian dengan melakukan klik aja yang bagian cek bansos, kemudian masukkan NIK-nya dan enter. Jika nama teman-teman itu terdata di DTKS, maka akan ada tulisan ID ditemukan. Jika tidak terdaftar di DTKS, maka datanya tertulis ID tidak ditemukan. Nah, jika teman-teman sudah terdata di DTKS, selanjutnya teman-teman silakan sering-sering aja cek data teman-teman di DTKS, karena bisa jadi sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, dan seterusnya data teman-teman itu terdaftar sebagai penerima bantuan. Misalkan teman-teman terdaftar sebagai penerima bantuan BST dan BPNT atau PKH, maka di sini akan tertulis seperti ini. Nah, jika tidak, maka akan tertulis strip atau tidak. Selanjutnya, mungkin teman-teman bertanya, nama saya sudah terdaftar di DTKS, kenapa saya tidak mendapat bantuan dari pemerintah? Nah, karena bantuan pemerintah ini banyak jenisnya dan juga diberikan secara bertahap setiap orangnya, maka teman-teman harus menunggu giliran dapat bantuan tersebut. Karena tidak semua orang yang datanya terdaftar di DTKS langsung mendapatkan bantuan itu secara bersamaan. Jadi harus bergantian teman-teman. Namun perlu teman-teman tahu bahwa jika namanya terdaftar di DTKS, maka ada kemungkinan besar selanjutnya teman-teman mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman. Karena DTKS ini merupakan data terpadu yang sebagai acuan untuk pemberian bantuan dari pemerintah seperti bantuan dari Kementerian Sosial terutama. Oke, jadi seperti itu caranya agar nama teman-teman terdaftar di DTKS. Tetap saja jika teman-teman sudah mendaftar di DTKS, yang menentukan teman-teman lolos untuk namanya terdaftar di DTKS ini yaitu pusat, yaitu Kementerian Sosial. Jadi untuk teman-teman yang mengajukan datanya belum tentu semuanya lolos untuk terdaftar di DTKS ini ya. Oke, jadi seperti itu informasi dari aku. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.